Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya kawan-kawan? Perkenalkan, nama saya Adi Sifa Multazam. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya kelompok dari 16 ingin menjelaskan 8 kompetensi penting terkait insidennya kekurangan gizi. Baiklah, sini saya akan menjelaskan kompetensi yang pertama, yaitu kajian dan analisis situasi. Kita sebagai ahli tenaga kesehatan masyarakat harus mampu mengkaji dan menganalisis suatu masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat sekitar. Misalnya, di suatu desa kita banyak yang menderita kekurangan gizi. Kita harus tahu apa penyebab ataupun sebab terjadinya kekurangan gizi yang terjadi pada masyarakat kita. Kita juga harus tahu penyebabnya, mulai dari segi kesehatan, kebersihan, lingkungan, ataupun makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita sekitar. Lalu saya akan menjelaskan kompetensi yang kedua, yaitu perencanaan program dan kebijakan. Kompetensi ini maksudnya ialah kita harus mampu memiliki kebijakan. Bagaimana cara agar para masyarakat tidak banyak yang menderita kekurangan gizi lagi. Kita harus membentuk ataupun kita harus mencanangkan sebuah program cara agar para masyarakat di sekitar tidak banyak yang menderita kekurangan gizi lagi. Di kompetensi ini kita harus mampu mempunyai jiwa yang cerdas, mempunyai kebijakan tersendiri untuk menarik minat para masyarakat dalam mencegah penyakit tersebut. Lalu kompetensi yang ketiga, yaitu kemampuan komunikasi. Kita sebagai tenaga ahli kesehatan masyarakat harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat melalui secara langsung ataupun tidak secara langsung, agar kita lebih dekat dengan masyarakat, agar kita lebih mudah dalam menyelesaikan cara pencegahan kekurangan gizi. Dan kompetensi yang keempat, yaitu pemahaman budaya. Kita sebagai ahli kesehatan masyarakat juga kita harus memahami budaya-budaya di masyarakat kita sekitar, agar kita lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka, agar kita mensosialisasikan bagaimana cara mencegah penderita kekurangan gizi tersebut. Kita tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat di sekitar kita. Kompetensi yang kelima, yaitu pemberdayaan masyarakat. Di bidang kita sebagai ahli kesehatan masyarakat, kita mempunyai upaya ataupun kemampuan untuk menumbuhkan kesadaran ataupun kemauan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Dan kompetensi ini merupakan suatu upaya untuk dalam meningkatkan kemampuan masyarakat guna mengangkat harkat hidup mereka, martabat mereka, dan juga derajat kesehatannya mereka. Lalu kompetensi yang keenam, yaitu pemahaman dasar kesehatan masyarakat. Kita sebagai ahli tenaga kesehatan masyarakat harus mengetahui dan harus tahu apa itu dasar kesehatan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kesehatan masyarakat. Menurut yang bernama Chan Winslow, menurut dia kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup dan meningkatkan masa hidup dengan meningkatkan derajat kesehatan melalui usaha-usaha keorganisasian masyarakat untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan lain sebagainya. Jadi di kompetensi ini kita harus tahu apa itu dasar kesehatan masyarakat, karena kita mempunyai tanggung jawab ataupun tugas kepada kesehatan masyarakat agar tugas tersebut berjalan dengan lancar dan benar. Lalu kompetensi yang ketujuh, yaitu perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial. Dalam kompetensi ini kita harus mampu mengatur ataupun mengolah suatu program kita sesuai dengan kondisi keuangan kita, agar program-program yang telah kita rencanakan dan yang telah kita perbuat berjalan dengan lancar, seperti pemberian multivitamin ataupun pemberian makanan yang bergizi kepada masyarakat sekitar kita, agar penderita kekurangan gizi di masyarakat kita berkurang dan tidak menular lagi pada masyarakat lainnya. Kompetensi yang terakhir, yaitu kemampuan memimpin dan berpikir sistem. Kita sebagai ahli kesehatan masyarakat harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Kita harus mampu memimpin masyarakat sekitar kita agar mau mencegah penyakit kekurangan gizi
sehingga di masyarakat kita sekitar tidak ada lagi yang menderita kekurangan gizi. Dan juga kita harus mempunyai berpikir yang sistem agar program-program yang telah kita laksanakan seperti seperti keuangan, organisasi ataupun program-program lainnya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan dan hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekurangan, tolong di komentar, dan saya harap video ini bisa kawan-kawan dan teman-teman like-nya dan subscribe-nya. Dan hanya ini aja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out